Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Zaki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 2 poin, yaitu analisis rangkaian LDR dan resistor pada kondisi gelap, redup, dan terang, dan juga serta pembahasan suatu contoh soal beserta penyelesaiannya. Nah, yang kedua akan dilakukan pembuktian hukum Kirchhoff arus, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar atau KCL. Nah, di sini ada tiga rangkaian pembagi tegangan yang terdiri dari LDR dan juga resistor tetap. Nah, LDR ini adalah resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Semakin gelap lingkungan, hambatan LDR semakin besar. Sebaliknya, semakin terang cahaya yang diterima, hambatan LDR semakin kecil. Nah, di sini pada rangkaian ini kita dapat lihat sumber tegangan. Di sini saya memasukkan 6 volt. Nah, 6 volt. Kemudian nilai resistor tetap adalah 75 kilo ohm. Bisa kalian lihat di sini pada ketiga rangkaian ini nilai tetapnya 75 kilo ohm. Dan sedangkan nilai LDR berubah sesuai intensitas cahaya. Di sini melambangkan di saat gelap ini 100 kilo ohm, di saat redup 75 kilo ohm, dan di saat terang nilainya 100 ohm. Kita akan bahas perhitungan pertama di sini. Kita akan melakukan perhitungan yang pertama, yaitu pada saat kondisi LDR gelap. Nah, di sini kita menggunakan rumus V kali R2 dibagi R1 tambah R2. Di sini R2 melambangkan resistensi LDR dan R1 adalah resistor tetap. Di sini voltnya, di sini kan 6 volt tadi. 6 volt dikali di sini resistensi LDR. Di sini resistensi LDR pada saat gelap ada 100 kilo ohm. Dan juga nilai tetapnya ada 75 kilo ohm. Jadi di sini R2-nya di situ kan 100 kilo ohm. 100 kilo ohm dibagi nilai resistor tetap yaitu 75 kilo ohm ditambah resistensi LDR yaitu 100 kilo ohm. Di sini 100 kilo ohm ditambah 75 tambah 100 yaitu 175. Jadi 100 dibagi 175 adalah 0,571. Jadi 6 volt dikali 0,571 yaitu 3,42 volt. Jadi pada saat kondisi gelap tegangannya yaitu 3,42 volt. Di sini akan coba saya start. Bisa dilihat di sini ada 3,43 volt. Seperti jawaban yang kita kerjakan tadi. Selanjutnya pada rangkaian yang redup di sini ada yang sama, resistor tetapnya 75 kilo ohm dan juga, namun bedanya di sini pada saat redup resistensi LDR-nya yaitu 75 kilo ohm. Jadi kan sama. Jadi pada saat redup di sini sama seperti tadi, rumusnya pakai kita yang sama yaitu volt dikali resistensi LDR dibagi resistor tetap ditambah resistensi LDR. Di sini tetap menggunakan 6 volt saya dikali 75 dibagi 75 tambah 75. Nah, 75 tambah 75 kan 150 kilo ohm. Jadi 75 kilo ohm dibagi 150 kilo ohm yaitu 0,5 ohm. Jadi 6 volt dikali 0,5 sama dengan 3 volt. Jadi tegangan pada saat redup yaitu 3 volt. Bisa kalian lihat di sini. Di sininya statusnya 3 volt. Yang terakhir kita akan membahas ketika terang. Nah, ketika terang ini resistensi LDR-nya yaitu hanya 100 ohm. Nah, caranya seperti tadi. Voltnya tetap. Jadi 100 dibagi 175
yaitu 0,001. Jadi ketika terang, tegangan pada LDR ini yaitu 0,01 volt dan hampir mendekati 0 ya. Jadi seperti itu. Karena hambatan LDR yang sangat kecil, tegangan output juga menjadi sangat kecil. Dari sini kita akan bahas keseluruhannya ya teman-teman. Jadi pada saat gelap, karena hambatan LDR-nya besar, tegangan output juga lebih besar, yaitu 3,43 volt atau 3,42 volt tadi. Nah, ketika redup, maka tegangan output berada di tengah, yaitu sepertiga volt. Kan di sini inputannya kan 6 volt. Jadi ketika redup, jadi titik di tengah-tengah, yaitu 3 volt ini. Nah, kemudian yang pada saat terang itu LDR ini hambatannya kecil, sehingga tegangan output juga menjadi sangat kecil, hampir mendekati 0 bahkan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin gelap kondisi lingkungan, hambatan LDR semakin besar, sehingga tegangan output meningkat. Pada kondisi redup, nilai hambatan berada di tengah, hingga tegangan output sekitar setengah dari tegangan sumber. Yang tadi kita bisa lihat inputnya 6 volt, pada saat redup jadi 3 volt. Nah, dan yang terakhir, semakin terang cahaya, hambatan LDR semakin kecil sehingga tegangan output menurun, kan hampir mendekati 0 tadi padahal kan. Baik, selanjutnya pada poin kedua kita akan dilakukan pembuktian hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff Current Law atau KCL. Hukum Kirchhoff arus menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, guys, untuk membuktikan hukum tersebut terlebih dulu kita menghitung arus pada setiap menggunakan hukum Ohm. Di sini seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah menyiapkan rangkaiannya, 2 cabangnya. Yang pertama kita harus lakukan untuk pembuktian yaitu menghitung arus pada cabang LDR menggunakan hukum Ohm. Di sini kita menggunakan rumus I sama dengan tegangan dibagi resistor. Nah, di sini kita yang pertama menghitung arus pada cabang LDR. Di sini yang pertama, arus LDR sama dengan tegangan dibagi 75 kilo ohm. Seperti di sini 75 kilo ohm, yang hasilnya yaitu arus LDR adalah 0,8 mA. Coba saya start apakah benar. Seperti yang bisa kalian lihat di sini 0,08 mA ya. Seperti yang kita hitung. Nah, yang kedua di sini kita menghitung arus pada cabang resistor, yaitu di sini. Arus resistor sama dengan tegangan 6 volt dibagi 75 kilo ohm, yaitu resistor di sini. Yang hasilnya yaitu 0,08 mA. Yang selanjutnya kita menghitung arus total dari sumber arus A. Nah, untuk menghitungnya kita hanya perlu menjumlahkan hasil dari arus LDR dengan arus resistor. Yang arus LDR tadi yaitu 0,08 mA dan arus resistor yaitu 0,08 mA, jadi sama. Yang hasilnya yaitu dapat kita lihat arus A sama dengan 0,16 mA. Yang tadi hasil dari penjumlahan arus LDR dan juga arus resistor. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pembuktian hukum Kirchhoff arus. Nah, pada titik A ini arus A masuk yaitu 0,16 mA. Arus keluarnya yaitu arus LDR ditambah arus resistor yaitu 0,08 mA ditambah 0,08 mA yaitu hasilnya 0,16 mA, sehingga arus A sama dengan arus LDR ditambah arus resistor yang hasilnya yaitu 0,16 mA yang jadi indikator bahwa terbukti hukum Kirchhoff
arus atau KCL terpenuhi, yaitu jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, artinya guys, arus yang masuk ke dua percabangan ini itu sama dengan arus yang keluar gitu loh. Jadi mungkin pembahasannya sampai situ saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.